Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala, semoga Dia berkenan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya Pak, Bu, misalnya orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, dia sedang berada di tempat yang sangat jauh dari kita. Lalu suatu hari orang tersebut ingin memberikan kabar kepada kita, ingin memberikan suatu berita yang sangat penting, tapi qadarullah bukan lewat HP, lewatnya pesan tertulis. Maka dia mengirim surat tersebut kepada kita. Dan ternyata Pak Bu, ketika surat itu sampai kepada kita, jebule surate tulisane nganggo bahasa asing. Ya, misal nganggo bahasa Arab. Padahal aslinya isi dari surat tersebut sangat penting. Dari orang yang kita cintai, dari orang yang kita sayangi yang sedang jauh dari kita. Kira-kira Pak Bu, apa yang panjenengan lakukan untuk memahami isi dari surat yang dikirim oleh orang yang panjenengan cintai itu? Dibuang? Bagaimana Pak Bu? Suaranya bagaimana? Oh, kurang jelas. Jadi masih belum paham nggih sama gambarannya nggih. Tes, tes. 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 Gimana? Apakah ini lebih jelas Pak? Suara dalam layar Pak?
Tes. Jelas mboten Pak, Bu? Jelas? Ya. Seron lagi. Tes, alhamdulillah. Jelas nggih? Alhamdulillah. Nggih. Saya ulang ya. Saya anggap dari awal lagi. Mboten pecah kan suaranya? Mboten, alhamdulillah. Jadi Bu, Pak, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi sedang berada jauh dari kita, alias sedang merantau ya. Baik itu suami atau mungkin istri yang ditinggal kerja suami, atau anak mungkin yang sedang mondok. Mereka jauh dari kita dan mereka sangat kita sayangi, sangat kita cintai. Lalu suatu hari misalnya mereka ingin mengirimkan sebuah kabar, dan kabar itu adalah kabar yang sangat penting. Tapi qadarullah bukan lewat HP, bukan lewat WA, bukan lewat SMS, bukan telepon, tapi lewat tulisan tangan, dikirim pakai surat. Kemudian ketika surat itu sudah sampai kepada kita dari orang yang kita sayangi, dari orang yang kita cintai itu, ternyata pas kita buka jebule tulisannya nganggo bahasa asing, contohnya bahasa Arab. Padahal aslinya kata orang yang kita sayangi, kata orang yang kita cintai itu, isi dari surat ini penting, isi dari kabar yang ada di dalam surat ini itu harus dibaca. Tapi tulisannya orang genah. Apa yang panjenengan lakukan Pak, Bu? Dibuang? Ya enggak ya, emangnya apa yang panjenengan lakukan? Masya Allah, sip. Bertanya kepada orang yang tahu dengan bahasa asing itu. Kita akan berusaha nyari ustadz misalnya, Pak Ustadz, niki tulisannya mau bahasa Arab, pripun ngele maos. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris, mungkin tanya ke guru bahasa Inggris, ini bagaimana artinya? Kita akan berusaha semaksimal mungkin mencari orang yang bisa membantu kita untuk memahami isi dari surat tersebut. Inilah kita, Pak Bu. Kebanyakan dari kita akan berusaha semaksimal mungkin memahami perkataan manusia, tapi sedikit dari kita yang mau memahami, berusaha mengetahui arti makna surat-surat cinta yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan bagi hamba-hambanya. Napa niku? Al-Qur'an. Ustaz, emang Al-Qur'an ana surat-surat cintane? Cinta sih niku napa Pak Bu? Cinta itu kan berupa kasih sayang. Kalau panjenengan mau sedikit meluangkan waktu ya, jangan sedikit ya, mau meluangkan waktu untuk membaca isi yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah panjenengan akan, ya pasti akan menemukan pesan-pesan cinta, pesan-pesan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan untuk panjenengan. Tapi sayangnya kulo lan panjenengan, kita semua kadang malas membaca Al-Quran. Ustaz, urung kaya Ustaz, isi ikro, mboten napa-napa. Lanjutkan ikroknya, suatu saat pasti bisa. Harus optimis. Nanti kalau sudah bisa, setiap hari sebisa mungkin setelah sholat baca satu halaman, baca satu juz, ya, bertingkat. Kalau sekarang yang masih belum bisa, pelajari ikro dulu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu di Al-Quran. Bagi yang sudah bisa baca Al-Quran,
sebisa mungkin sambil baca terjemahannya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selain kita akan menjumpai surat-surat kabar-kabar kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai hambanya, orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan manfaat di dunia dan juga di akhirat. Apa manfaatnya di akhirat, Ustaz? Kelak para ahlul Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, dan berusaha mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan syafaat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli." Kalian bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi syafaat bagi orang-orang yang gemar membacanya, menghafalnya. Jadi selain kita bisa mengetahui isi dari Al-Quran, pesan-pesan cinta yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada para hambanya, kita juga akan mendapatkan syafaat Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita termasuk dari orang-orang tersebut. Allahumma amin. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, lah terus Ustaz, pesan-pesan cinta yang Allah sampaikan, pesan-pesan yang berisi kasih sayang yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu apa saja, Ustaz? Banyak, Pak Bu. Ya. Ada buku judulnya Nidaatur Rahman li Ahlil Iman. Di situ isinya tentang pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kalau kita terjemahkan, Nidaatur Rahman, panggilan-panggilan yang berasal dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Li ahlil iman, untuk orang-orang yang beriman. Itu bukunya sangat bagus. Nah, kalau pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kalau kita bahas semua pesan-pesan yang ada di Al-Quran, ya waktunya kurang, ya. Jadi kita mungkin akan memilih beberapa saja. Dan semoga beberapa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pesan cinta yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada manusia semuanya, yaitu di surat napa niku Pak Bu? Al-Hujurat. Ayat keberapa? Ke-12. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan juga perempuan. Wisming lorotok, Pak Bu. Nggak ada jenis ketiga, jenis keempat, jenis kelima, gitu. Dua jenis saja, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami telah menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku supaya kalian bisa saling mengenal satu sama lain. Oh, Eropa bentuknya kayak kie, Masya Allah ya. Oh, wong Papua kayak kie, wong Jawa kayak kie, wong Malaysia ya orang beda karo wong Indonesia. Betapa hebatnya Allah dalam menciptakan.
supaya kita saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Lita'arafu. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ini pesan cinta yang kita harus garis bawahi. Jadi harus diingat, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa. Kudu sing paling ganteng, kudu sing paling ayu, kudu sing paling putih, kudu sing paling sugih. Tapi sinten Pak Bu? Yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui lagi Maha teliti. Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. 12 atau 13 Pak Bu? 13 ya. Sebenarnya saya tersalah tulis di sini. Ya. Jadi itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini terkandung pesan yang luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan semua manusia. Panjenengan mungkin pernah mendengar di dalam Al-Qur'an atau pernah membaca ada Al-Qur'an yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu sama ya ayuhan nas. Bedanya apa Pak Bu? Untuk orang yang beriman dan untuk seluruh manusia. Ya meh nyerempet. Ada jawaban yang lebih tepat? Kalau yang ya ayuhan ladina amanu itu khusus panggilan untuk orang-orang yang beriman. Saya. Kalau ya ayuhan nas, itu Allah memanggil semua manusia. Mau kafir, Islam, Nasrani, Hindu, Yahudi, dipanggil semua. Diingatkan oleh Allah. Contohnya ayat ini tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai semua manusia. Yang kafir, yang muslim, yang Hindu, yang Buddha, yang Nasrani, yang Yahudi. Ingat, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari bentuk-bentuk kalian. Arep sing dhuwur, sing pendek, sing lemu, sing gering, sing langsing. Allah nggak lihat itu nomor sekian ya. Tapi Allah melihat apa? Dan Allah sebelum itu Rasul SAW juga bersabda, wa amwalikum. Allah juga tidak melihat harta kalian yang sugih, yang kurang sugih, ya, yang sederhana, yang lebih. Allah tidak melihat itu. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian, ya. Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Ini yang Allah lihat. Betapa banyak orang yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Betapa banyak orang yang mungkin terlihat hina di dunia padahal di mata Allah Subhanahu wa taala dia sangat mulia. Kita nggak tahu kapan dia melakukan ibadah ketika sendirian, apa yang dilakukan dia ketika sendirian, kita nggak tahu. Sehingga dengan amalan-amalan sunnah yang disembunyikan, derajat dia naik di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pakaiannya biasa, mungkin sama orang itu dia nggak dikenal. Itu di dunia, Pak. Ya karena dia paham bahwasanya yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Untuk pandangan manusia, wislah, aku wis ora mikiri, kesel. Ya. Melu-melu omongan rong kesel. Aku pengen galet ridone Allah bae.
aku ngaji dilurui buhaja ya semua Arab jilbaban dilurui semua lah. Yang penting Allah ridho nih aku. Tapi tetap kita nanggepinnya jangan sampai malah padu ya. Ya kita biasa saja ke orang-orang yang seperti itu. Nah ini jamaah sekalian, jangan sampai kita terlena dengan penampilan zahir ya. Kita harus lebih ke yang batin ya. Jangan sampai zahir dan batin itu jauh berbeda. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pesan yang pertama, yaitu semua manusia hendaknya dia memikirkan sesuatu yang batin, yang mana hal tersebut itu bisa terpandang baik oleh Allah, yaitu apa? Ketakwaan. Apa itu takwa Ustaz? Takwa secara ringkasnya adalah fi'lun ma amarallahu bihi wa tarkun ma nahallahu anhu. Mengerjakan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah karena Allah dan menjauhi larangan-larangan karena Allah. Ini adalah takwa yang paling ringkas. Pengertian takwa yang paling ringkas. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pesan cinta yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini, yaitu di surat At-Tahrim ayat ke-6. Nah ini ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti beda sama tadi. Kalau tadi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kemudian di sini ya ayyuhalladzina amanu. Sebenarnya saya kemarin ingin nulis teks Arabnya, Pak Bu, tapi takut kebanyakan kertasnya. Jadi saya mohon maaf cuma nulis terjemahan. Mungkin panjenengan nanti ketika pulang bisa sambil buka Quran, kemudian disamakan ya. Tes cek jelas Pak Bu? Alhamdulillah. Terus niki pripun? Niki pripun Mas? Matur nuwun. Matur suwun. Nah, pesan yang kedua apa Pak Bu? Surat At-Tahrim ya. Di ayat yang ke-6. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari apa? Dari siksa api neraka. Kenapa kita harus menjaganya? Karena siksa api neraka itu sangat pedih, Pak. Gak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang mampu menahan api neraka. Oh, api dunia keselomot be kadang ngasih nguring-nguring ya. Kenal pot be kadang ngasih penuh terus. Baru dunia. Belum api yang ada di neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan jaga pula keluarga kalian dari siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana api neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan juga bebatuan. Kenapa dari manusia dan bebatuan, Pak Bu? Sinten sing saged jawab? Api neraka bahan bakarnya manusia, ya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Munafik yang menampakkan Islam tapi membenci Islam.
sama batu. Kenapa? Kenapa udah laras, udah kertas, udah kayu, udah solo? Kenapa Pak Bu? Ben awet. Manusia ini, tubuh kita mengandung apa? Minyak. Batu ketika dibakar, entongo. Suwen tongo. Jadi ketika neraka dengan bahan bakar seperti itu, ketika manusia dimasukkan, ya secara logikanya ya, walillahi masalul a'la, itu minyak akan menyebar semakin nyulut. Kemudian batu sama kayu itu lebih awet batu, Pak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hati-hati dengan neraka. Karena bahan bakarnya itu manusia, bukan main-main. Dan juga batu. Ya, batu-batu yang besar, hijarah. Dan kita berharap semoga kita bukan termasuk bahan bakarnya, gitu. Amin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "'alaiha malaikatun ghilazun syidad." Di neraka itu banyak para malaikat yang mukanya itu keras, serem, ngeri. Panjenengan kalau masuk ke sebuah ruangan sing jaga merut kayak mlebu bang misalnya, monggo. Pasti orang seneng kan? Padahal ini merut. Ada keperluan apa? Mesem titik sing apa, Mas? Dalam hati kita pasti seperti itu. Dan kita malas ke situ lagi. Atau misalnya ke pasar ya, yang jual tumbas nopo, orang mesem ya, tumbas nopo, ambil ngelayani yang lain, mukanya nggak senyum, kita males, masih rasa malas ya. Atau mungkin yang masih pelajar ketemu gurunya medeni dipanggil ke kantor ya. Kita takut bukan apa-apa dihukum. Ini masih manusia. Lalu bagaimana dengan malaikat yang memiliki wajah tampang yang medeni, keras, galak, serem? Naudzubillahi min dzalik. Nah, mereka ini disifati oleh Allah la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat di neraka itu sebagai penjaga-penjaga neraka itu, mereka tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah Allah dan selalu mengerjakan perintah Rabb-Nya. Jadi ketika Allah memerintahkan malaikat itu untuk menyiksa, mereka pasti menyiksa. Dan nggak bisa disogok. Beda dengan hukum Indonesia, ya hukum manusia ya. Beda dengan hukum yang ada di dunia ini sebagiannya. Ada yang bisa disogok, penjara seumur hidup lah kesuwen. Ya, aja seumur hidup lah. Ya, aja seumur hidup. Ya wis 15 tahun baik. Padahal kejahatannya sangat luar biasa. Masih bisa disogok. Hukum manusia yang dibikin manusia atau yang jaga itu manusia. Di akhirat nanti nggak ada yang bisa disogok. Mau nyogok malaikat yang gua apa? Ya. Harta benda di sana sudah nggak ada manfaatnya, Pak. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini pesan yang Allah sampaikan. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan ini tugas berat bagi para suami. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, gimana Ustaz cara kita menjaga mereka dari siksa api neraka, Ustaz? Tentunya yang pertama ya berdoa kepada Allah. Yang pertama apa? Pertama apa Pak Bu? Berdoa. Kemudian yang kedua, belajar ilmu agama yang benar. Alhamdulillah. Belajar ilmu agama, Pak Bu. Ustaz, emang belajar itu wajib, Ustaz?
wajib. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi semua muslim, muslim maupun muslimah. Jadi belajar. Gimana kita mau tahu syariat Islam, tapi kok kita nggak mempelajarinya? Gimana kita mau tahu cara sholat yang benar, tapi kita nggak mempelajarinya? Mau tahu suatu hukum mana halal mana haram, tapi kita nggak mempelajarinya. Ini gimana? Dikhawatirkan nanti ketika melakukan suatu amalan ternyata itu haram, dilarang, karena nggak tahu dan nggak mau tahu, ini bahaya. Jadi di antara hal agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita, yaitu dengan mempelajari ilmu agama. Jangan sampai nanti suami kita membiarkan kita sebagai istri membuka aurat, pergi kemana-mana. Jangan, Pak. Oke, kenapa sih? Bojone orang tahu nganggo kerudung dong saya, Bu. Ya, ora apa-apa lah, ayu iki. Ayu iki. Nah, itu ya ora apa-apa. Memang jenengan gelem didelengi nang wong-wong. Isin lah. Jenengan wis sering ngaji kok. Domongi ya. Terus akhirnya berapa hari ketemu lagi. Priwe? Lah ya ngomongi tapi angel. Wis tolak urung. Tolak. Jadi ada praktek, ada juga doa. Jangan sampai kita membiarkan seperti itu. Nah, kayak dengan putranya ketolong mau sholat apa ya? Cukup mau pondok. Iya, kenapa sih? Apa-apa lah, kondiren disit nang rumah. Sholat kondiren ya. Apa sholat nang rumah? Nang rumah sih ya kadang-kadang. Paling duhur karo asar. Loh, subuh sih kenapa? Turunnya masih jam 9. Ya Allah. Salatnya berarti zuhur karo asar? Iya. Maghrib isya? Ya anak ulung, nggak bocah ya dolan nggak ada apa-apa. Hati-hati ya. Ini karena nggak ada ilmu. Atau membiarkan suami yang tidak sholat 5 waktu. Istri membiarkan saja. Ustadz udah ngasih tahu Ustadz, tapi suami saya ya qadarullah seperti itu. Doakan ya. Doakan. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang pesan yang kedua. Jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Dengan mempelajari ilmu agama kita akan mampu insya Allah atas izin Allah membentengi keluarga kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi dayus. Kenapa itu dayus? Dayus itu ya membiarkan keluarga kita tenggelam dalam kemaksiatan. Membiarkan keluarga kita tenggelam dalam kemaksiatan. Panjenengan ya, kita harus bisa membedakan antara membiarkan sama sudah berusaha tapi tidak direspon. Bisa membedakan gitu? Membiarkan sama sudah berusaha tapi belum ada perubahan. Itu berbeda, Pak. Kalau membiarkan tadi contoh-contohnya malah membela kesalahan. Karena kesilong isi sekolah mbok dingin minum, ya apa-apa gaul. Itu namanya membiarkan gaul, membela malah. Beda dengan putranya nih saya ketemu seneng minum. Kepiye sih? Dia mesti omong ya. Jenis itu binek burungnya. Tapi ketemu minumnya umpet-umpetan loh, itu beda sama orang yang membiarkan ya.
Jadi kalau panjenengan sudah menasihati keluarga panjenengan, menasihati istri, menasihati suami, menasihati anak, tapi belum ada perubahan, berarti dia belum mendapatkan hidayah nopo. Pernah saya bahas di sini, hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad, kita bisa menasihati, itu namanya hidayah irsyad. Kayak saya di sini memberikan tausiah, ini namanya hidayah irsyad. Adapun hidayah taufik itu hanya Allah yang bisa memberikan. Apa itu hidayah taufik, Ustaz? Yaitu hidayah yang mana seseorang dengannya bisa menerima kebaikan. Kalau orang sudah dinasehati sampai ribuan kali, kok belum menerima nasihat itu, berarti belum mendapatkan hidayah itu taufik. Kenapa? Karena itu hanya milik Allah. Jadi beda antara orang yang membiarkan sama orang yang menasehati, itu beda. Jangan sampai kita menjadi dayus. Kenapa Ustaz? Kalau orang yang dayus, orang yang membiarkan keluarganya dalam kemaksiatan, sangat dikhawatirkan nanti di hari kiamat dia tidak dilihat oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW pernah bersabda, salasatun la yanzurullahu subhanahu wa ta'ala ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang nanti di hari kiamat mereka tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan apa saja itu, Ustaz? Golongan yang pertama, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tolong tumbasna beras. Undu sikil mbok aku mau bisa, subhanallah. Durhaka. Kita lu pijeti, kesel. Maksud kita tanggung. Rampung dia, dela. Malah kalau enggak pakai kaki mijetinya. Ini golongan dapat ancaman dia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Yang pertama, yang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua, al-mar'atul mutarajjilah. Golongan yang kedua yang tidak akan dilihat oleh Allah adalah seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Alias nopo? Benci apa bencong ya? Ustaz, apakah ini berlaku hanya untuk perempuan? Tidak. Laki-laki juga. Hati-hati, jangan sampai seperti perempuan. Bahkan sampai merubah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini harus kita tanamkan, Pak Bu, ke anak-anak kita. Kita ajari tentunya dengan ilmu agama. Jangan sampai menyalahi fitrah manusia yang benar. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat adalah ad-dayyus. Itu tadi. Yang membiarkan keluarganya dalam kubang kemaksiatan. Hati-hati. Terutama khususnya bagi bapak-bapak. Ini berat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak ya, apalagi yang anaknya banyak. Apalagi yang istrinya banyak. Hati-hati. Ajaming senengnya tok. Tanggung jawabnya besar. Kita harus bisa membimbing mereka. Sebagai nahkoda, maka harus tahu ilmunya ketika mengendarai bahtera rumah tangga. Jangan sampai nabrak karang hancur ya. Jadi ini adalah golongan yang ketiga yang dapat ancaman tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah pesan yang kedua. Kemudian pesan yang ketiga, napa Pak Bu? Di surat Al-Hujurat lagi, di ayat yang ke-13.
Di sini 12 atau kebalik ya? Kebalik nggih. Nggih, ngapunten. Berarti kebalik di sini. Nah, di situ bagaimana bunyinya, Ustaz? Yaitu bunyinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Berarti khusus untuk orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jauhilah prasangka-prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Yaitu prasangka buruk alias seuzon. Di jam semeneh dengan bojone urung bali. Lagi ngapa ya? Bikin jajan apa ya? Seuzon ya. Jajan dalam tanda kutip nggih. Udah jajan paksa ya. Jam 10 nggih. Ngapa ya macam-macam. Ketemu sih kayak gue. Seuzon. Padahal dia nggak tahu dengan suaminya yang di luar, mungkin lagi kehujanan atau mungkin lagi nyium hutan. Iya, sama lagi kehujanan, lagi nyium, atau mungkin dia lagi kecelakaan, dia nggak tahu. Maka kedepankan husnuzon. Bojoku nang omah dewekan wengi-wengi. Dening orang ngabari ya, ditelepon orang diangkat ya. Lagi karo lanang dia, ya apa ya? Parah nih ya. Parah. Jangan seuzon seperti itu, padahal istri panjenengan rajin ngaji. Panjenengan tahu di rumah bacanya Quran. Kok sampai seuzon seperti itu? Ustaz, kan kemungkinan, nah kenapa kemungkinannya diganti emang nggak bisa? Dengan kemungkinan yang baik. Bukankah panjenengan ketika keluar rumah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, aku serahkan semuanya kepada Allah, anak, istri, suami, Allah yang menjaganya. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan seuzon. Aduh, seminggu udan bae, kumbahane wis 10 ember. Ya Allah, kepriwe sih ya? Orang sayang minyak apa ya? Seuzon ke Allah ini jauh lebih parah, Pak Allah. Kalau seuzon berburuk sangka kepada manusia saja dilarang, apalagi seuzon sama Allah jauh lebih dilarang, Pak Bu. Dari kemarin seminggu hujan ya, alhamdulillah. Membayar garing-garing di laundry, Ustaz, emang laundry penak larang Ustaz. Ya sabar ya, saya bingung mau jawab apa. Ya sabar udah. Ya laundry pakai yang level paling kecil lah, yang paling murah. Ya, seminggu baru selesai, apa-apa lah. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita seuzon, karena seuzon itu dosa ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Diorek-orek ya. Padahal dia sudah tobat, dicari kesalahannya masa lalu. Sok alim temen biyen mbok kok kaya kiye? Ya biyen udah siki wis berubah pas jadi orang-orang mana? Biyen mbok kok kayak darat lah. Sok alim temen. Ya biyen. Jangan cari aku di masa lalu ya. Karena masa lalu itu ya sudah jadi kenangan. Ada yang kenangan baik, ada kenangan buruk. Dan ingat Pak Bu, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dinilai dilihat oleh Allah itu di akhir hidupnya. Ya. Kalau akhir hidupnya itu baik, insya Allah dia adalah orang yang baik. Tapi kalau akhir hidupnya buruk, na'udzubillah,
besar kemungkinan dia adalah orang yang buruk ketika dalam kehidupannya. Jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sangat panjang, "Wa man sattara musliman sattarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa saja yang menutupi aib saudara muslimnya, niscaya nanti di hari kiamat Allah akan menutupi aib dia. Panjenengan pengen boten aib panjenengan ditutup sama Allah? Pengen? Di mana itu Ustaz? Di dunia dan di akhirat. Ya mungkin ada aib kita yang kelihatan, tapi itu masih sedikit Pak Bu. Masih banyak aib kita yang kita sembunyikan, dan itu masih Allah tutup di dunia ini. Banyak orang di sekitar kita nggak tahu aib kita, nggak tahu diri kita sesungguhnya, karena Allah masih tutup. Kapan itu dibongkar? Kalau panjenengan membongkar aib saudaranya. Ini di dunia. Nanti di akhirat lebih ngeri Pak Bu. Dilihat oleh semua orang. Dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Dajjal mungkin ya. Sampai hari orang terakhir. Dilihat oleh semua orang. Isin. Kalau kita di sini dibongkar aibnya satu-satu, dilihat oleh orang segini, kita malu. Apalagi dilihat oleh orang yang sangat banyak. Apalagi dilihat oleh Allah langsung. Malu kita. Maka jangan sampai kita membongkar aib, ya, menggunjing, merasani. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dan." Janganlah kalian saling menggunjing satu sama lain, ghibah satu sama lain. Ini perintah Allah, ya. Allah memberi pesan jangan sampai seperti itu. Lalu kata Allah, "Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtum." Apakah kalian mau? Apakah ada di antara kalian mau memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Fakarihtum. Niscaya kalian enggak mau. Orang lihat bangkai kambing, bangkai sapi saja kita menjauh, tutup hidung, tutup mata, lari. Ini makan daging bangkai saudaranya. Jadi diperumpamakan Pak Bu, orang yang ngerasani saudara muslimnya itu, dia seperti memakan daging bangkai sama Allah Subhanahu wa taala. Diperumpamakan seperti itu. Dicabik-cabik kehormatannya, dilecehkan ke sana kemari, padahal dia sudah berubah menjadi lebih baik, dan dia nggak tahu ternyata ketika dia ketemu sama kita menampakkan kebaikan di dalamnya, di hadapan dia. Ini kan benih-benih munafik. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Ini pesan yang ketiga, bahwasanya Allah karena sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, mengingatkan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan gibah. Nggak perlulah ngurusi urusan orang lain yang nggak menambah keimanan kita, yang nggak mengurangi keimanan kita. Sudah, biarkan saja. Kalau misalnya mereka tanya, minta konsultasi, baru kita ya bahas, ya tentunya dengan koridor-koridor syariat. Kemudian pesan yang keempat apa itu? Dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9, yaitu pesan dari Allah supaya kita tidak lalai dengan harta kita, anak-anak kita, dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la tulhikum amwalukum," jangan sampai harta kalian melalaikan kalian, "wala auladukum," begitu pula dengan anak-anak kalian, "an dzikrillah,"
dari berzikir kepada Allah. Contoh lalai harta itu gimana Ustaz? Contoh ya mungkin bisa sugih ya. Umay nangena anak mobilnya nangena 3, nangena 5 kayaknya. Ini lagi mau bandara nangena misal. Dibangga-banggakan lalai dengan zakat. Pas datang lebaran atau sebelum lebaran Ramadan terakhir dimintai zakat fitrah, aduh lagi langka dia. Lagi langka dan sah nang ATM akeh. Enggak mau zakat. Ya Allah, ini melalaikan hartanya dengan zikir kepada Allah. Terlena dengan harta yang banyak sehingga tidak menjalankan sholat, saking sibuknya healing itu apa? Ya jalan-jalan ya. Kita kia mingana ya. Sedina met balik-balik kesel turu blak. Besok mulai maning. Hartanya dibelanjakan untuk senang-senang saja. Sampai lupa waktu sholat, infak, lupa dengan zikir kepada Allah. Na'udzubillah. Ini Allah ingatkan. Wahai orang yang beriman, hati-hati harta kalian jangan sampai melalaikan kalian. Wala auladukum, begitu pula dengan putra-putri kalian. Bis lulus sarjana S1, pintar, keren. Nggak ada ucapan Masya Allah. Anaknya memang jos banget. Cum laude. Paling tinggi di kampusnya. Nggak ada ucapan zikir kepada Allah. Nggak ada Masya Allah, Subhanallah. Yang diomong buset, keren, jos, pinter, lalai dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan, wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan itu, maksudnya lalai dari harta dan anak-anaknya, faulaika humul khasirun. Niscaya dia termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini pesan yang keempat. Kemudian pesan yang terakhir. Apa itu? Di surat Al-Baqarah. Ayat pinten? 183. Loh Ustaz, sikama bulan Ramadan Ustaz. Gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian, mereka juga disyariatkan puasa supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah Ustaz, si bulan apa Ustaz? Bulan apa Pak? Hah? Oktober? Jumadil awal ya. Berarti masih kurang berapa? Jumadil awal, Jumadil akhir. Rabiul awal afwan. Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil ula, Jumadil tsaniyah, Jumadil akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini setengah tahun maning. Terus kenapa kita bahas Ustaz? Kita coba mengikuti apa yang dicontohkan oleh para ulama kita terdahulu. Jadi sebagian mereka itu, Pak Bu, kalau mereka masuk di bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, mereka akan berdoa selama 6 bulan agar amalannya di bulan Ramadan dulu diterima. Nah sekarang kita sudah berlalu 6 bulan itu Pak. Jenengan selama 6 bulan berdoa seperti itu? Ya. Nah kemudian 6 bulan berikutnya bagaimana Ustaz? Mereka berdoa supaya disampaikan dengan Ramadan yang akan datang. Ini ulama kita terdahulu Pak Bu. Jadi pembahasan Ramadan itu nggak harus H-1. Ya biasanya kan
Sya'ban wis mulai rame ge majelis Ramadan. Kasih khutbah bahasa Ramadan. Khutbah pertama Ramadan, khutbah kedua keutamaan Ramadan, khutbah ketiga pembatal-pembatal puasa ya. Ya enggak apa-apa sih. Cuma ya alangkah baiknya kita persiapkan dari awal. Apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan nanti? Tentunya yang pertama ilmu. Ya. Jangan sampai kita sudah capek-capek berpuasa di bulan Ramadan, ternyata rasa lelah kita dibalas dengan sesuatu yang tidak kita harapkan. Kupak pulu teh orang mangan nangkane. Kesel-kesel loncat di nangkos, ada ketahe jebule dipangani nang liyane. Jadi kesel kok. Jangan seperti itu. Kita belajar ya. Masuknya dalam permasalahan fikih. Ya nggak apa-apa dari sekarang sebulan bahas tentang kewajiban puasa Ramadan. Bulan depannya bahas keutamaannya. Bulan setelahnya bahas syarat-syarat puasa. Bulan setelahnya bahas pembatal-pembatal puasa. Nah, sampai Ramadan kita sudah kepak ilmunya insya Allah. Ini yang pertama ilmu. Yang kedua mungkin kita bisa persiapkan dari sekarang. Latihan puasa sunnah. Ya. Wanu setahun orang tahu puasa, ketemu Ramadan, puasa sebulan, asam lambungnya kumat, wetenge kram, akhirnya batal. Ya karena nggak biasa puasa. Menurut saya meniki. Jadi mungkin bisa kita ancang-ancang dari sekarang. Puasa sunnahnya Senin Kamis. Ya. Coba untuk melatih diri kita supaya nanti di hari Ramadan kita tidak merasa kaget. Jadi ini jamaah sekalian, 5 pesan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita ulang sebelum kita tutup. Yang pertama adalah pesan dari Allah supaya kita mementingkan apa? Ketakwaan daripada penampilan yang zahir. Penampilan dalam itu jauh lebih penting daripada penampilan zahir. Dan di antara penampilan dalam adalah ketakwaan. Ini pesan yang pertama. Allah mengingatkan kita untuk bertakwa. Pesan yang kedua apa Ustaz? Yaitu apa Pak Bu? Jaga diri kita, kula dan panjenengan dari siksa api neraka. Terus pesan yang ketiga apa? Jangan banyak-banyak berburuk sangka atau hilangkan ya. Banyak tapi hilangkan. Hilangkan berburuk sangka, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian apa lagi? Dan jangan sampai kita ghibah, menceritakan keburukan orang lain. Pesan yang keempat apa? Jangan sampai harta dan anak-anak kita menjadikan kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang terakhir, sudah diwajibkan kepada kaum mukminin semuanya untuk berpuasa Ramadan. Ya, bisa persiapan yang punya hutang mungkin bisa hutang dulu. Diingat-ingat mumpung belum lama ya, atau mempersiapkan ilmu bekal untuk menghadapi Ramadan yang akan datang, dan semoga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di 5 bulan atau 6 bulan mendatang. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.